Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arindra Kurniawan dari PGMI kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar pengembangan materi matematika. Untuk materi modul pertama adalah pengukuran bab 3, temanya pengukuran waktu. Pada kompetensi anwal, peserta didik dapat memahami perbedaan waktu pagi, siang, sore, dan malam. Yang kedua, peserta didik dapat membaca waktu menggunakan jam digital dan analog. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan durasi waktu lama atau sebentar dari suatu kegiatan. Untuk profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin, yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Ketiga, berpikir kritis. Yang keempat, mandiri. Kelima, kolaborasi, bekerjasama dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama dan membantu teman sekelas. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Untuk sarana dan prasarana terdiri dari jaringan internet, IT port, dan media pembelajaran berbagai. Sumber belajar adalah buku siswa kelas 2 matematika. Target atau jumlah peserta didik kelas 2 sejumlah 28 siswa. Untuk model dan metode pembelajaran, materi yang digunakan yaitu PBL, Project Based Learning, sedangkan metode pembelajarannya adalah diskusi. Lanjut ke komponen inti. Tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik mampu membedakan lama dan sebentar dari waktu suatu kegiatan dengan tepat. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menentukan tanda waktu pada jam dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menafsirkan waktu menggunakan jam analog dan jam digital dengan tepat. Pemahaman bermakna, meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca dan membandingkan waktu menggunakan jam analog dan jam digital. Pertanyaan pemantik, yang pertama, adakah jam di rumahmu? Dan kedua, apakah fungsi dari jam? Kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama peserta didik. Kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik. Yang ketiga, guru memberikan apresiasi dan motivasi kepada peserta didik. Dan yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Masuk ke kegiatan inti. Kegiatan yang pertama, guru menampilkan gambar jam, kemudian memberikan pertanyaan, adakah jam di rumahmu dan apa fungsi jam? Yang kedua, guru menampilkan PPT, jam analog dan jam digital. Di dalam PPT terdiri dari yang pertama, halaman pertama ada gambar jam digital dan jam analog. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya, pengertian jam analog dan jam digital. Jam analog adalah jam yang menunjukkan waktu dan mempunyai 3 jarum petunjuk, yaitu 2 jarum panjang dan 1 jarum pendek. Sedangkan jam digital adalah jam yang menampilkan waktu dalam digital. Jam digital dijalankan secara elektronik. Lanjut ke halaman berikutnya, menjelaskan tentang pengertian waktu. Waktu adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan urutan peristiwa. Dalam matematika, waktu digunakan untuk mengukur durasi atau lamanya suatu peristiwa. Konsep waktu melibatkan konsep jam, menit, dan detik. Satuan waktu. Jam, menit, dan detik merupakan satuan waktu yang dapat membentuk satuan waktu lainnya, yaitu hari. Jadi jam, menit, dan detik saling berkaitan dalam menunjukkan suatu waktu. Lanjut ke halaman berikutnya. Cara membaca waktu. 1 jam terdiri dari 60 menit atau 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam terdiri dari 3600 detik dan 1 hari terdiri dari 24 jam. Setelah menjelaskan tentang materi waktu pada PPT, guru kemudian membagi siswa menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok pagi, siang, sore, dan malam. Kemudian guru membagikan LKPD. Setelah itu guru menjelaskan juknisme pengisian LKPD.
guru mengarahkan peserta didik untuk berdiskusi, dan kegiatan terakhir adalah guru bersama peserta didik membahas hasil pengerjaan LKPD dan mendemonstrasikan menunjuk perwakilan kelompok untuk maju ke depan menjelaskan hasil LKPD-nya. Kegiatan penutup. Guru mengulas kembali semua kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian peserta didik bersama guru membuat kesimpulan tentang materi yang baru saja dibahas. Dan guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah dan guru memberikan salam. Untuk asesmen penilaian, di sini saya menggunakan penilaian sikap, teknik penilaiannya observasi. Aspek yang dinilai adalah beriman, bernalar kritis, dan gotong royong. Beriman dinilai sangat baik apabila sangat menunjukkan kemandirian dalam menyelesaikan tugas tanpa bergantung pada bantuan orang lain, serta mampu mengatur waktu dan tanggung jawab dengan sangat baik. Lanjut ke bawah. Pennalar kritis sangat antusias dalam melaksanakan tugas dan mengajukan banyak pertanyaan selama kegiatan. Dinilai baik apabila cukup antusias dalam melaksanakan tugas dan mengajukan banyak pertanyaan selama kegiatan, dan kurang baik apabila tidak antusias dalam melaksanakan tugas dan mengajukan banyak pertanyaan selama kegiatan. Penilaian gotong royong dinilai sangat baik apabila sangat aktif dalam bekerja sama dengan orang lain, kemudian menunjukkan inisiatif tinggi dalam membantu dan mendukung tim, serta mampu memimpin kegiatan gotong royong dengan baik. Dinilai baik apabila cukup aktif dalam bekerja sama dengan orang lain, kemudian menunjukkan inisiatif dalam membantu dan mendukung tim, serta mampu berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Dinilai kurang baik apabila kurang aktif dalam bekerja sama dengan orang lain, juga jarang menunjukkan inisiatif dalam membantu dan mendukung tim, serta sering tidak berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Kemudian penilaian pengetahuan. Di sini saya menggunakan soal yang terdiri dari 5 soal. Indikator soalnya, yang pertama disajikan gambar kegiatan dan jam. Peserta didik dapat membaca jam dengan benar. Ranah kognitifnya C1, untuk soalnya isian singkat. Kemudian nomor soal yang kedua, indikator soalnya disajikan gambar kegiatan dan jam. Peserta didik dapat membaca jam dengan benar. Ranah kognitifnya C1, bentuk soalnya isian singkat. Lanjut ke soal nomor 3. Disajikan gambar kegiatan dan jam. Peserta didik dapat membaca jam dengan benar. Ranah kognitifnya C1, bentuk soalnya isian singkat. Dan soal yang keempat sama, disajikan gambar kegiatan dan jam. Peserta didik dapat membaca jam dengan benar. Ranah kognitifnya C1, bentuk soalnya isian singkat. Dan ini adalah bentuk soalnya. Lanjut ke penilaian keterampilan, teknik penilaian LKPD. Kriteria penilaian adalah ketepatan jawaban, kelengkapan, serta kerjasama dan partisipasi. Rubrik penilaian keterampilan. Yang pertama, kriteria penilaian. Terampil dalam penyelesaian LKPD. Dinilai sangat baik apabila mampu menyelesaikan langkah awal sampai kesimpulan pada LKPD sudah benar. Dinilai baik apabila mampu menyelesaikan langkah awal sampai akhir pada LKPD namun ada bagian-bagian yang belum tepat. Dinilai cukup apabila hanya menyelesaikan langkah yang dipahami saja, dan kurang baik apabila belum mampu menyelesaikan langkah awal sampai kesimpulan pada LKPD. Aspek yang kedua yaitu aktif dalam diskusi kelompok. Dinilai sangat baik apabila aktif memberikan solusi pada diskusi kelompok. Dinilai baik apabila mengikuti diskusi dengan aktif dan siap memberikan bantuan tetapi belum bisa memberikan solusi permasalahan. Dinilai cukup apabila aktif mengikuti diskusi tetapi tidak memberi solusi dan bantuan, dan dinilai kurang baik apabila kurang tanggap terhadap diskusi kelompok. Aspek penilaian yang ketiga yaitu terampil dalam mengkomunikasikan hasil diskusi. Dinilai
sangat baik apabila mampu mempresentasikan dengan bahasa yang baik, dengan hasil yang benar, dan mampu menjawab pertanyaan. Dinilai baik apabila mampu mempresentasikan dengan bahasa yang baik, dengan hasil yang benar, tetapi belum mampu menjawab pertanyaan. Dinilai cukup apabila mampu mempresentasikan dengan bahasa yang baik, namun hasilnya belum tepat dan belum mampu menjawab pertanyaan. Dinilai kurang baik apabila belum mampu mempresentasikan dengan bahasa yang baik, hasilnya belum tepat dan belum mampu menjawab pertanyaan sama sekali. Kegiatan pengayaan dan remedial. Kegiatan pengayaannya, siswa diberikan tugas berupa menuliskan kegiatan mereka sehari-hari beserta waktunya. Sedangkan kegiatan remedialnya adalah dengan menjelaskan kembali konsep satuan waktu, seperti 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam 60 menit, dan 1 hari sama dengan 24 jam. Kemudian peserta didik diberikan soal seperti contoh. Yang pertama, ada berapa menit dalam 2 jam? Soal yang kedua, gambar jam menunjukkan pukul 9 pagi. Bagaimana jika dituliskan waktunya? Lanjut ke lampiran, lembar kerja peserta didik dan media pembelajaran. Untuk LKPD-nya, siswa diminta menggunting, kemudian menempelkan jam digital dengan jam analog di bawah ini dengan benar. Di situ ada beberapa macam waktu yang ada di jam digital dan jam analog. Siswa diminta menempelkan sesuai dengan waktu yang ada di gambar tersebut. Lanjut. Media pembelajarannya berupa jam, bahan bacaan guru dan peserta didik. Lanjut. Untuk referensinya dari buku siswa matematika kelas 2, glosarium, ada persepsi, alat peraga, kemudian kegiatan pengayaan, gotong royong, refleksi, dan rubrik. Daftar pustaka diambil dari modul pendalaman materi matematika kelas 2 SD, karya Bapak Hadiono Bambang Wisaka, diterbitkan tahun 2022. Sekian dari saya. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada modul yang kedua. Dengan materi bilangan dan berhitung, bab 1, temanya bilangan 1 sampai dengan 100. Kompetensi awal, peserta didik dapat membaca dan menulis bilangan 1 sampai 100. Kompetensi yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan urutan bilangan 1 sampai 50. Kompetensi yang ketiga, peserta didik dapat mengenali konsep nilai tempat puluhan dan satuan. Dan yang keempat, peserta didik dapat menggunakan garis bilangan untuk menentukan urutan bilangan. Profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Ramadan Alamin. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berpikir kritis, ketiga mandiri, dan keempat berlatih. Untuk sarana dan prasarana ada jaringan internet, IT port, dan kartu angka. Sumber belajar diambil dari buku siswa matematika kelas 2. Target jumlah peserta didik adalah peserta didik kelas 2 dengan jumlah 28 siswa. Untuk model dan metode pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran ceramah, permainan, dan praktikum. Sedangkan metodenya adalah problem based learning atau PBL. Komponen inti, tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertama, peserta didik mampu membandingkan bilangan antara 1 sampai 100. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar dan sebaliknya dengan rentang angka 50 sampai 100. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan simbol lebih kecil atau lebih besar dan sama dengan untuk membandingkan bilangan dengan tepat dan benar. Pemahaman bermakna,
Pemahaman peserta didik mengenai konsep perbandingan dan pengurutan bilangan dari 50 sampai 100. Kemudian kemampuan peserta didik menggunakan istilah lebih besar, lebih kecil sama dengan untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan 50 sampai 100 dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pemantik, apa bilangan yang lebih dari 80? Jika kamu punya 3 kartu angka 5, 6, 7, 5, dan 68, manakah yang paling kecil? Dan pertanyaan ketiga, mengapa kita perlu belajar mengurutkan bilangan? Masuk ke kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama peserta didik. Kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik. Guru memberikan persepsi dan motivasi kepada peserta didik, dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti. Peserta didik diminta mengamati kartu angka, kemudian menyusunnya secara acak. Yang kedua, guru menjelaskan konsep membandingkan dengan simbol lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Kemudian peserta didik bermain pasangan angka, kemudian menentukan bilangan terbesar ke terkecil, begitu sebaliknya. Kegiatan yang keempat, ice breaking. Jadi ice breakingnya ini nanti berupa menyanyikan lagu. Kemudian poin yang kelima, peserta didik mengurutkan 5 bilangan acak dari 50 sampai 100 dengan benar. Kemudian kegiatan yang keenam, guru membagikan LKPD. Guru menjelaskan juknis pengisian LKPD, dan yang terakhir guru bersama peserta didik membahas hasil pengerjaan LKPD dan dikumpulkan ke meja guru. Kegiatan penutup, guru mengulas kembali semua kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian peserta didik bersama guru membuat kesimpulan tentang materi yang baru saja dipelajari. Dan yang terakhir, guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah dan guru memberikan salam. Untuk penilaian yang pertama, saya mengambil penilaian sikap dengan teknik penilaian observasi. Aspek penilaiannya beriman, benar, kritis, dan gotong royong. Rubrik penilaian karakter beriman, sangat baik, perlu bimbingan. Sangat baik apabila sangat menunjukkan kemandirian dalam menyelesaikan tugas tanpa bergantung pada bantuan orang lain, serta mampu mengatur waktu dan tanggung jawab dengan sangat bijak. Baik menunjukkan kemandirian dalam sebagian besar kegiatan, sesekali masih membutuhkan bantuan, namun tetap berusaha menyelesaikan tugas sendiri. Perlu pembimbingan apabila sering bergantung pada bantuan orang lain dalam menyelesaikan tugas dan belum mampu mengatur waktu dan tanggung jawab secara mandiri. Poin yang ketiga, berpikir kritis. Sangat antusias dalam melaksanakan tugas dan mengajukan banyak pertanyaan selama kegiatan, dinilai sangat baik. Kemudian baik apabila cukup antusias dalam melaksanakan tugas dan mengajukan banyak pertanyaan selama kegiatan. Kemudian perlu bimbingan apabila tidak antusias dalam melaksanakan tugas dan mengajukan banyak pertanyaan selama kegiatan. Rubrik yang ketiga yaitu mandiri. Dinilai sangat baik apabila mengerjakan tugas sendiri tanpa bantuan. Kemudian sesekali bertanya tapi tetap menyelesaikan sendiri, itu dinilai baik. Dinilai perlu bimbingan apabila tidak bertanya tetap menyelesaikan tugas tetapi sesekali meminta bantuan. Rubrik yang keempat yaitu berlatih. Dinilai sangat baik apabila mengerjakan semua latihan dengan benar dan rapi. Kemudian dinilai baik apabila mengerjakan sebagian besar latihan dengan benar. Dinilai perlu bimbingan apabila tidak mengerjakan latihan sama sekali. Lanjut ke penilaian keterampilan dengan teknik penilaian LKPD. Kriteria penilaian ada 3: ketepatan menggunakan simbol lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Kemudian kesesuaian jawaban dengan instruksi, dan yang ketiga keterampilan penulisan. Rubrik penilaian keterampilan. Kriteria yang pertama yaitu ketepatan menggunakan simbol lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan.
Dinilai sangat baik apabila semua soal disimbolkan dengan benar. Dinilai baik sebagian besar soal disimbolkan dengan benar. Dinilai cukup apabila beberapa soal salah simbolnya, dan dinilai kurang baik apabila hampir semua soal salah simbolnya. Rubrik yang kedua yaitu kesesuaian jawaban dengan instruksi. Dinilai sangat baik apabila siswa mengikuti perintah atau instruksi dalam LKPD dengan benar. Dinilai baik apabila seluruh instruksi diikuti dan dijawab dengan lengkap. Dinilai cukup apabila hampir semua instruksi diikuti dan sedikit yang terlewat. Dinilai kurang baik apabila beberapa bagian instruksi tidak diikuti. Kriteria penilaian yang ketiga itu keterampilan penulisan. Dinilai sangat baik apabila tulisan sangat rapi, mudah dibaca dan tertata baik. Dinilai baik apabila tulisan cukup rapi, sedikit kurang simetris atau tidak sejajar. Dinilai cukup apabila tulisan kurang rapi, sulit dibaca sebagian, dan dinilai kurang baik apabila tulisan tidak rapi dan sulit dibaca. Lanjut ke kegiatan pengayaan dan remedial. Untuk kegiatan pengayaannya, peserta didik diberikan soal yang bertujuan untuk memberikan tantangan tambahan kepada peserta didik yang sudah menguasai materi bilangan dan berhitung. Ada 3 soal untuk kegiatan pengayaan, sedangkan kegiatan remedialnya juga diberikan soal yang bertujuan untuk membantu siswa yang belum memahami penjumlahan pengurutan bilangan dan belum memahami simbol kurang besar, lebih kecil, dan sama dengan. Terdiri dari 3 soal juga. Kemudian untuk LKPD-nya, di sini siswa diminta untuk mengisi lingkaran dengan simbol besar, lebih kecil, atau sama dengan, disesuaikan dengan soal. Kemudian jika sudah, LKPD-nya dikumpulkan ke depan dan guru menunjukkan salah satu perwakilan dari masing-masing, menunjukkan perwakilan cowok satu, cewek satu, untuk menjelaskan hasil LKPD yang telah dikerjakan. Lanjut ke bahan bacaan guru dan peserta didik. Ada pengertian bilangan, kemudian membandingkan bilangan, mengurutkan bilangan. Untuk referensinya diambil dari buku siswa matematika kelas 2. Glosarium terdiri dari persepsi. Apa itu persepsi? Kegiatan awal yang dilakukan guru untuk mengaitkan pengetahuan peserta didik sebelumnya dengan materi yang dipelajari. Kemudian poin kedua ada alat peraga, yaitu alat bantu yang digunakan guru dalam pembelajaran agar materi yang diajarkan mudah dipahami oleh peserta didik. Poin ketiga itu kegiatan pengayaan. Kegiatan yang diberikan kepada peserta didik dengan tingkat pemahaman lebih cepat sehingga pengetahuan, keterampilan, dan kekuasaan mereka terhadap materi lebih mendalam. Poin yang keempat gotong royong, yaitu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang kelima refleksi, yaitu kegiatan meninjau kembali apa yang telah dipelajari dan dirasakan oleh peserta didik. Poin yang keenam itu rubrik pertemuan penilaian yang menjelaskan kriteria untuk menilai hasil belajar siswa. Kemudian poin ketujuh ada bilangan, yaitu lambang angka yang digunakan untuk menghitung atau menyatakan jumlah contoh. Menyatakan jumlah, contohnya 50, 75, dan 100. Poin yang ke-8 membandingkan bilangan, yaitu menentukan bilangan mana yang lebih besar atau lebih kecil. Kemudian mengurutkan bilangan, yaitu bilangan dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Dasar pusaka diambil dari buku siswa matematika kelas 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2021. Sekian dari saya, bila penjelasan yang banyak salah, saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke modul ajaran matematika kelas 3. Ini adalah modul yang ketiga dengan materi bab 2 kalimat matematika. Tema kalimat matematika berkaitan dengan pengurangan dan penjumlahan bilangan cacah. Alokasi waktunya 2 kali 35 menit untuk satu pertemuan. Kompetensi awal: peserta didik mampu memahami konsep bilangan cacat dan dasar operasi matematika.
Kemudian peserta didik mampu menggunakan keterampilan pengurangan dan penjumlahan pada bilangan caca. Untuk profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin ada 3, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berpikir kritis, dan bergotong royong. Untuk sarana dan prasarannya terdiri dari jaringan internet, IT port. Sumber belajar diambil dari buku siswa matematika kelas 3 dan video pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami konsep pengurangan dan penjumlahan bilangan caca secara lebih mendalam. Untuk video pembelajaran ini diambil dari YouTube. Linknya ada di bagian kegiatan inti. Target jumlah peserta didik yaitu peserta didik kelas 3 sejumlah 28. Untuk model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan yaitu penugasan, presentasi proyek, diskusi kelompok. Dengan metode pembelajaran problem based learning dan project based learning. Tujuan pembelajaran. Pertama, tujuannya peserta didik mampu menjelaskan langkah-langkah penyelesaian untuk kalimat matematika dengan pengurangan dan penjumlahan pada bilangan caca sampai 100. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu mengisi nilai yang belum diketahui dalam kalimat matematika yang berkaitan dengan pengurangan dan penjumlahan pada bilangan caca sampai 100. Pemahaman makna. Siswa akan diajak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengurangan dan penjumlahan dengan menggunakan situasi kehidupan sehari-hari sehingga dapat memahami konsep penjumlahan secara mendalam. Pertanyaan pemantik. Yuna mempunyai 15 permen, lalu dia beli lagi 10 permen. Berapa jumlah permen yang dimiliki Yuna? Pertanyaan yang kedua, Pak Andi memanen 7 kg cabai dan dijual beberapa kilo ke pasar. Saat dihitung, jumlah sisa cabai milik Pak Andi adalah 3 kg. Berapa kilo cabai yang dijual ke pasar? Lanjut ke kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Pertama, guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama peserta didik. Kemudian guru mengajak kehadiran peserta didik. Yang keempat, guru memberikan persepsi dan motivasi kepada peserta didik, dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti. Guru menampilkan video pembelajaran tentang penjelasan cara penyelesaian pengurangan dan penjumlahan bilangan caca dalam kalimat matematika dan angka yang belum diketahui. Setelah menampilkan video, peserta didik poin yang ke-8 yaitu peserta didik mengamati dan menyimak video pembelajaran pengurangan dan penjumlahan dalam kalimat matematika dan nilai tempatnya belum diketahui. Kemudian setelah menonton video, guru memberikan pemahaman dengan menampilkan soal bahwa ada 3 jenis kemungkinan untuk mengisi nilai yang belum diketahui, yaitu yang pertama, mengisi nilai pada bagian pertama, pengurangan jika bagian kedua dan hasil pengurangan diketahui. Misal titik dikurangi 14 sama dengan 12. Jadi angka berapa dikurangi 14 hasilnya itu 12. Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu mengisi nilai pada bagian kedua pengurangan jika bagian pertama dan hasil penjumlahan diketahui. Misal 23 dikurangi berapa hasilnya 16. Sedangkan jenis ketiga ini untuk meningkatkan kreativitas dari siswa itu mengisi bagian pertama dan kedua jika hasil pengurangannya sudah diketahui. Misal berapa dikurangi berapa ketemunya 34. Lanjut ke kegiatan berikutnya itu ice breaking. Ice breakingnya ini berupa meningkatkan konsentrasi siswa seperti tepuk sapu. Nah, jika tepuk sapu mereka kok tepuk, berarti mereka salah dan maju ke depan. Kemudian lanjut ke kegiatan berikutnya, peserta didik membentuk satu kelompok terdiri dari 4 orang. Guru membagikan LKPD, kemudian dijelaskan jenisnya seperti apa. Dan dalam kelompok, peserta didik bekerjasama memecahkan masalah yang ada di LKPD. Kemudian guru memberikan bimbingan kepada kelompok peserta didik yang mengajukan pertanyaan terkait kendala yang mereka hadapi selama menyelesaikan LKPD. Kemudian peserta didik secara kelompok bergiliran mempresentasikan hasil diskusinya. Kegiatan penutup.
Guru mengulas kembali kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, kemudian guru memberikan apresiasi ucapan terima kasih. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Kemudian peserta didik bersama guru membuat kesimpulan tentang materi yang baru saja dibahas. Dan yang terakhir, guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah dan guru memberikan salam. Untuk asesmen penilaian, yang pertama yaitu penilaian sikap dengan teknik penilaian observasi. Aspek penilaiannya beriman, berhal kritis, dan gotong royong. Rubrik penilaian karakternya ada beriman, berpikir kritis, dan gotong royong. Kriterianya sangat baik dan berbimbingan. Lanjut ke penilaian keterampilan, teknik penilaian LKPD. Dengan kriteria penilaian ketepatan menyusun kalimat matematika pengurangan, kemudian ketepatan menghitung hasil pengurangan, dan yang ketiga mengisi nilai yang belum diketahui dalam kalimat matematika. Rubrik penilaian keterampilan. Kriteria penilaian yang pertama yaitu ketepatan menyusun kalimat matematika. Dinilai sangat baik apabila menyusun kalimat matematika pengurangan secara benar dan lengkap sesuai soal. Dinilai baik apabila menyusun kalimat matematika pengurangan dengan satu kesalahan kecil, misalnya tanda operasi. Dinilai cukup apabila menyusun kalimat matematika dengan beberapa kesalahan konsep. Dinilai kurang baik apabila tidak mampu menyusun kalimat matematika pengurangan atau salah sepenuhnya. Kemudian kriteria yang kedua, ketepatan menghitung hasil pengurangan. Dinilai sangat baik apabila hasil pengurangan benar untuk seluruh soal. Dinilai baik apabila hasil pengurangan benar untuk sebagian besar soal atau hanya satu kesalahan saja. Dinilai cukup apabila hasil pengurangan banyak yang salah, 2-3 kesalahan. Dinilai kurang baik apabila sebagian besar hasil salah atau tidak dihitung. Lanjut ke kriteria yang ketiga yaitu mengisi nilai yang belum diketahui dalam kalimat matematika. Dinilai sangat baik apabila mengisi nilai yang belum diketahui dengan tepat dan logis di semua soal. Dinilai baik apabila mengisi nilai yang belum diketahui dengan benar di sebagian besar soal. Dinilai cukup apabila mengisi nilai yang belum diketahui dengan beberapa kesalahan. Dan dinilai kurang baik apabila tidak tepat mengisi nilai yang belum diketahui atau semua jawaban salah. Lanjut ke kegiatan pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang bertujuan untuk memberikan tantangan tambahan kepada peserta didik yang sudah menguasai materi dan mengembangkan kemampuan berpikir logis dan menyelesaikan soal pengurangan dengan konteks lebih kompleks. Di sini mereka diberikan soal terdiri dari 3 soal. Soal pertama itu soal cerita. Bima memiliki 95 kelereng, ia membagikan sebagian kelereng pada adiknya, dan sekarang ia memiliki 58 kelereng. Berapa kelereng yang diberikan Aldi kepada adiknya? Soal yang kedua itu disuruh melengkapi kalimat matematika yang belum diketahui. Diketahui 75, ditambah berapa hasilnya 95. Kemudian soal yang ketiga itu mereka menulis kalimat matematika dari cerita berikut dan diselesaikan. Di perpustakaan terdapat 100 buku, kemudian sebanyak 37 buku sedang dipinjam. Berapa buku yang masih ada di rak? Untuk kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang bertujuan untuk membantu siswa yang belum memahami penjumlahan, pengurutan bilangan, dan belum memahami materi, dan menguatkan pemahaman besar konsep pengurangan dan bentuk kalimat matematika. Untuk petunjuknya, mereka disuruh menyelesaikan soal-soal berikut dengan teliti. Soal yang pertama, 65 dikurangi 23 sama dengan berapa? Soal yang kedua itu 47 ditambah 16 itu sama dengan berapa? Dan soal yang ketiga, mereka disuruh melengkapi kalimat matematika dengan bentuk soal cerita. Bagus memiliki 70 apel. Kemudian dia memberikan 25 apel kepada tetangga. Berapa sisa apel yang dimiliki Bagus? Untuk kegiatan LKPD-nya, mereka diminta mengisi kolom yang
kosong. Seperti contoh, pada soal yang pertama, perhatikan tabel berikut. Banyak bola gilang adalah 5, banyak bola veri itu masih kosong. Sedangkan selisih bola gilang dan veri itu 2. Jadi banyak bola veri berapa? Cara menyelesaikan soalnya itu banyak bola gilang dikurangi banyak bola veri. 5 dikurangi berapa? Ketemunya 2. Jadi jawaban yang benar adalah B, 3. Soal yang kedua, ketiga, dan keempat juga sama. Untuk soal yang keempat ini mereka mengisi nilai matematika yang belum diketahui. 45 ditambah berapa? Ketemunya 70. Sedangkan soal yang kelima ini bentuk cerita. Pak Budi memanen 100 buah rambutan. Hasil panen tersebut diberikan kepada tetangga dan kerabatnya. Setelah dihitung, sisa rambutan miliknya adalah 50. Jadi berapa jumlah rambutan yang diberikan kepada tetangga dan kerabat Pak Budi? Kalimat matematikanya adalah 100 dikurangi berapa? Hasilnya 50. Untuk bahan bacaan peserta didik, apa itu kalimat matematika? Jadi kalimat matematika adalah kalimat yang menggunakan angka dan tanda matematika seperti plus, minus, dan sama dengan. Kemudian penjumlahan bilangan caca. Bilangan caca adalah bilangan yang tanpa tanda negatif, dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam materi ini kita akan belajar penjumlahan bilangan caca sampai dengan 100. Kemudian ada mengisi nilai yang belum diketahui. Terkadang ada kalimat matematika yang belum lengkap dan kita harus mencari angka yang hilang. Untuk referensi, diambil dari buku siswa matematika kelas 3. Glosarium, ada ice breaking, alat peraga, kegiatan pengayaan, gotong royong, refleksi, rubrik, bilangan lambang angka, dan kalimat matematika. Sedangkan daftar pustakanya diambil dari buku matematika kelas 3 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022, Jakarta Pusat, Kurikulum dan Perbukuan. Sekian penjelasan dari saya dalam modul ketiga ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.